Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Dina Insani dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di video ini kita akan membahas tentang berpikir kritis dan logika yang merupakan dasar penting dalam filsafat dan kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama yaitu pengantar berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menilai, menganalisis, dan menyimpulkan sesuatu secara rasional dan logis. Dalam filsafat, berpikir kritis menjadi ciri utama karena menggunakan nalar yang lurus. Cara mencapainya adalah dengan berpikir secara logis, yaitu berpikir secara sistematis dan masuk akal. Yang kedua, yaitu apa itu logika. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logik, yang terkait dengan kata logos, artinya ucapan atau pikiran yang terucap. Logika mempelajari cara agar kita bisa berpikir secara lurus dan benar. Karya besar pertama tentang logika berjudul Organon. Namun, Aristoteles bukan satu-satunya tokoh logika, ada juga kaum Stoik seperti Zeno dan Chrysippus yang belajar dari metode dialektika Socrates. Dan yang ketiga, logika dalam dunia Islam. Dalam dunia Islam, logika dikenal sebagai mantik dari kata Arab natako yang berarti mengucap. Tokoh besar seperti Al-Farabi dikenal sebagai ahli logika muslim. Pada masa itu, logika dipelajari bukan hanya oleh filsuf, tapi juga ilmuwan dan cendekiawan muslim. Bagian yang keempat, jenis penalaran logis. Logika mengenal dua jenis penalaran utama. Yang pertama, penalaran deduktif, yaitu dari hal umum ke hal khusus. Contohnya adalah silogisme. Contohnya, semua manusia akan mati. Socrates adalah manusia, maka Socrates akan mati. Penalaran ini umum dipakai dalam matematika. Dan yang kedua, penalaran induktif, yaitu dari hal-hal khusus ke kesimpulan umum. Misalnya, burung A bisa terbang, burung B bisa terbang, burung C juga bisa terbang, maka semua burung bisa terbang. Penalaran ini banyak digunakan dalam sains. Yang kelima, kesehatan berpikir. Berpikir logis harus dilatih, kalau tidak kita bisa terjebak dalam sesat pikir atau fallacy. Kesehatan berpikir dibagi dua. Yang pertama, kesesatan formal. Definisi yang buruk atau golongan sesat adalah orang-orang yang sesat. Klarifikasi tidak konsisten, seperti anak gaul itu yang suka diskotik, geng motor, dan ngedrunks. Perlawanan proposisi, kalau yang dikritik salah berarti yang tidak dikritik pasti benar. Lalu propisi majemuk keliru, kalau korupsi masuk penjara berarti semua yang di penjara korupsi. Dan yang kedua, kesesatan material. Ad hominem menyerang pribadi, bukan argumen. Contoh, ngapain dengerin netizen, dia kan gila di akhir hidupnya. Ada populum, yaitu mengandalkan pendapat mayoritas. Semua orang bilang skincare Korea bagus, jadi pasti cocok. Ada misericordian, mengandalkan belas kasihan. Kasihan Reza, dia hidup susah, jadi dia pantas ketua. Lalu pendapat strawman, menyalahartikan argumen lawan. Teknologi mobil otomatis nanti malah nabrak semua orang. Nah, teman-teman, itulah pengantar tentang berpikir kritis dan logika. Dengan memahami logika, kita bisa lebih jernih dalam menilai argumen dan mengambil keputusan. Logika tidak hanya untuk filsuf, tapi untuk semua orang yang ingin berpikir lebih cerdas dan bijak. Baik, sampai sini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.